Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi. Bersama dengan saya, Dian. Hari ini di studio kami telah hadir juara barista Indonesia 2020, yaitu Mikhail Franciscus Maria Jasin, atau yang biasa disapa Miki. Pencapaian Miki telah mencetak sejarah Indonesia di skala internasional. Pada 2019, Miki berhasil menorehkan prestasi dengan menjadi juara keempat di kejuaraan barista dunia di Boston, Amerika Serikat. Halo Bung Miki, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Terima kasih udah diundang. Ini dari Jogja langsung ya? Dari Jogja tadi terbang pagi-pagi. Wah, mantap. Melelahkan kan Jakarta nih ya. Sekarang lagi sibuk apa, Bung? Sibuk banyak sih sebenarnya, cuman urusan kopi aja. Jadi kita baru launch So Good Coffee Company. Itu perusahaan saya dengan Common Grounds. Kita ngurusin saya selalu bilang ini So Good ini gunanya adalah untuk mengimprove industri kopi di Indonesia melalui dua sisi, ada hulu dan hilir gitu. Kalau yang hilirnya kita training barista dan juga kita bisa konsultasi kafe, tapi kalau yang hulunya yang saya personally lebih passionate itu adalah kita kerja bareng petani, bantuin mereka proses pasca panen, habis itu kita beli kopinya, kita jual lagi. Jadi semacam sourcing green beans tapi lebih involved, nggak cuma beli doang, tapi kita juga bikin proses pasca panen. Sama yang kedua ya untuk persiapan kompetisi. Iya. Dunia nanti nih ya di Melbourne. Di Melbourne. Itu So Good ini sama Jago hubungannya apa ya? Kita tetangga sebenarnya, tetangga dan juga bisa dibilang sister company. Jadi awalnya semua berawal dari Common Grounds. Terus Yoshua Tano dia bikin project sendiri yang namanya Jago itu. Jadi dia partneran sama Common Grounds, dia bikin Jago. Basically dia mau bikin Starlink tapi tech enabled. Nah saya di tetangganya bikin So Good ini barengan sama Common Grounds juga gitu. Jadi tapi lu nggak terlibat di dalam Jago itu sendiri ya? Enggak, jadi paling kadang-kadang bantu nyobain kopi. Kita train Jagopreneur ini, barista-baristanya Jago kita yang train di SSG. Habis itu tapi selain itu sih nggak terlibat di operational gitu, enggak. Kan lu banyak banget nih di wawancara, nah tapi kan banyak orang yang belum tahu nih latar belakang lu. Gue pengen mulai dari situ dulu ya. Dulu lu kuliah tuh ngambil 2 jurusan ya? Iya, jadi waktu S1 ngambil 2 jurusan, ada psikologi sama Cinema and Cultural Studies gitu. Tertarik 2 hal itu emang langsung? Jadi awalnya waktu SMA, waktu lagi nyari-nyari mau kuliah apa gitu, gue pengennya awalnya sinematografi. Karena waktu itu pengen bikin film gitu kan. Jadi udah mulai research, sekolah apa. Nah tapi orang tua gue tuh dua-duanya lawyer. Oh gitu. Jadi, mereka bukan yang ngelarang gue jadi sinematografer, tapi mereka kayak yakin gitu kan, kayak lu hidupnya mau gimana. Dan emang gue pun juga bukan tipe waktu SMA gitu, bukan yang hobi bikin film atau apa juga gitu, kayak cuman sekedar ngeliat kayaknya seru gitu, bukannya dari SMP udah kayak ngulik-ngulik video gitu-gitu. Jadi pas dipikir-pikir lagi kayaknya ya juga ya, nggak tahu nih yakin apa enggak. Nah mulailah ngelihat sekolah yang kira-kira ada sinematografinya tapi bisa double major gitu. Kebetulan waktu itu di Melbourne University dia punya tuh bukannya sinematografi tapi Cinema and Cultural Studies. Jadi lebih ke kajiannya berarti ya? Ya lebih ke nulis tentang film lah gitu. Lebih kayak kritik film. Ya udah saya ambil itu. Terus kalian ngambil psikologi sebagai backup plan. Gitu. Backup plan bagaimana tuh kalau? Backup plan kalau misalnya nggak, ternyata di sinemanya ini nggak suka apa kurang bakat, si psikologinya ini bisa kayak traditional jobnya gitulah yang backup plan. Sekarang kan udah selesai tuh ya lulus, terus gimana tuh ilmunya? Bukan pakai sih, cuman kurang banyak diaplikasi, kecuali yang psikologi lumayan karena sekarang kan ketemu banyak orang. Itu yang saya belajar banyak adalah gimana cara kita berinteraksi dengan different type of personalities gitu. Apalagi sekarang emang lagi
isu kesehatan mental juga lagi naik gitu ya. Nah, lu sendiri bagaimana tuh ngeliat perkembangan isu ini sebagai sarjana psikologi, sorry? Untungnya sekarang sih orang udah lumayan lebih open buat ngomongin gitu. Karena yang biasanya bahaya itu kan orang nggak ngomong, jadi dipendam sendiri. Lama-lama udah nggak bisa di bottle up lagi, ya meledak antara nyakitin diri sendiri apa nyakitin orang lain. Untungnya belakangan ini udah mulai banyak kesadaran untuk ngomongin tentang mental health. Bahkan biasanya kalau cowok-cowok gitu kan, cowok-cowok agak gengsi ngomongin mental health karena itu sign of weakness. Biasanya gitu kan, kayak cowok-cowok tuh harus kuat, maco gitu ya. Kan. Kalau nangis berarti nggak maco atau apa. Tapi untungnya banyak banget advokasi yang ngomongin bahwa it's okay to have mental issues gitu. Bahkan kalau cowok pun. Gue personally juga lumayan kadang-kadang suka ngomongin ini karena it's a very real thing gitu. Kayak kemarin kompetisi lah gitu kan, pasti stres atau anxious apa segala macam. Kalau nggak diomongin, dipendam sendiri juga nggak bakal kuat gitu kan. Jadi nggak bagus juga ya? Iya. Kalau dari segi dunia kopi ini ada nggak sih yang bikin stres menurut lo? Tidak sehatnya itu loh dari sudut pandang keilmuan lo nih. Mungkin kalau barista kali ya, yang barista di belakang bar itu psychological pressure-nya adalah mereka harus banyak ketemu orang gitu kan, dan selalu harus profesional dan punya customer service skill yang bagus gitu. Kadang-kadang mereka berusaha senyum terus sama customer, berusaha baik sama customer, tapi sendirinya pun misalnya hari itu dia lagi punya masalah, dia lagi bete, dia lagi sedih. Itu yang kadang-kadang punya psychological toll untuk barista itu gitu. Karena dia harus tetap emotional senyum, dia harus ya. Iya, tapi dalamnya pun dia nggak punya waktu untuk mikirin psychological health mereka sendiri karena mereka udah terlalu caught up sama servicing people itu. Mungkin lo ada saran buat pekerjanya itu sendiri dan pemilik kedai juga gitu? Mungkin ya gitu, mungkin bisa ngomongin satu sama lain, jangan malu untuk ngomong, jangan malu untuk ngomong ke bos kalau emang lagi burn out, karena at the end of the day kita hospitality industry, kita harus tetap hospitable. Kalau kita sendiri burn out, kita nggak bisa do our job properly gitu kan. Jadi it's okay to take a day off. Kalau lagi sakit ya call in sick gitu. Maksudnya bukannya jadi males ya, bukannya jadi banyak alasan, tapi it's okay to realize that you're not okay. Oke. Dari bosnya gimana tuh berarti sarannya? Kalau saya selalu bilang sama anak-anak kayak kalau punya jatah cuti ya diambil gitu. Jangan kerja terus, pengen dapat uang lembur lah, dapat apa, tapi lu malah burn out. Jadi pakailah jatah cuti itu untuk beneran cuti, untuk beneran recharge, regroup, meditate lah, atau dia mau jalan-jalan, pokoknya hal-hal yang nggak ada hubungannya sama kerja sama sekali untuk bisa recharge itu. Jadi juga sebagai pemilik usaha juga harusnya juga lebih peka juga ya terhadap kondisi pekerjaannya, mentalnya gitu ya. Iya, harus, karena ya orang-orang itu yang mensupport bisnis kita kan. Terus waktu itu kan lu kuliah di Melbourne gitu ya, dan itu lu juga bekerja ya di sana paruh waktu gitu ya. Itu cuci piring, benar itu ya? Benar. Jadi ya sebenarnya walaupun cuci piring di Melbourne ya gajinya lumayan juga gitu. Beda kan. Emang ya. Cuman ya memang mungkin secara kasta ya agak di bawah gitu. Iya, jadi dulu kerjaan pertama gue banget adalah buka tutup pintu sebenarnya. Oh, bahkan itu ya, buka tutup pintu. Iya, jadi lucu. Jadi gue lumayan lucky dan privilege bisa sekolah di luar negeri. Gak banyak orang bisa gitu. Tapi orang tua gue itu modal nekat gitu. Jadi kirim anak ke luar negeri nggak punya tabungan sebenarnya gitu, dengan modal iman dan modal nekat aja. Jadi setelah sampai sana berapa lama mereka kayak udah nggak ada duit lagi nih buat biayain lu hidup. Tapi sekolah udah bayar untungnya gitu kan. Tinggal bayar sehari-hari berarti ya. Iya, jadi kayak jadi minggu depan nggak kirim duit lagi ya. Umur 19 tahun di negara orang kayak gue mesti cari kerjaan gitu kan. Ya udah, jadilah drop resume, nggak punya pengalaman kerja beneran gitu kan at that point. Jadi ya udah kirim resume ke toko-toko waktu itu, dapatlah kerjaan di butik Montblanc yang jualan bolpen itu. Karena nggak punya skill ya udah suruh buka pintu. Dapatnya buka tutup pintu aja. Dari situ mulailah jadi sales. Tapi gue kurang suka kerja di retail karena
ya bukan passionnya gitu lah. Abis itu baru ke coba apply job di hospitality industry. Kebetulan karena di Melbourne banyak cafe, terus gue punya satu cafe yang tiap hari datengin buat beli kopi, nggak jauh dari butik Montblanc itu. Ya udah diterima, tapi karena again nggak punya skill di hospitality, ya mulainya di floor sebenarnya. Tapi ya di floor jadi waiting tables gitu. Cuman kalau ada yang lagi butuh cuci piring ya gue tunjuk tangan lah gitu. Jadi awalnya ngerjain segala macam yang dalam tanda kutip low level job lah gitu. Itu lu ada perasaan gegar budaya kah? Harus melakukan pekerjaan itu, karena di Indonesia itu kan rendah banget gitu ya. Terus lu di sana sendiri, terus pekerjaan yang mungkin lu nggak bayangin gitu loh, buka tutup pintu, nyuci piring. Ada perasaan gegar budaya di diri lu waktu itu? Sebenarnya enggak sih, maksudnya kayak gue nggak minder atau apa. Enggak juga karena, malah ya. Iya, satu butuh duit anyway gitu kan. Kayak juga orang murah lagi. Terdesak. Iya, lu mau sombong apa gitu. Namanya butuh duit mau pilih-pilih. Beggars can be choosers, right? Jadi satu emang enggak, dan kebetulan untungnya orang tua gue selalu ngajarin ya kalau ngelakuin pekerjaan sesuatu tuh ya lakuin sebaik mungkin, mau kerjaan apapun gitu. Jadi ya waktu itu gue jadi tukang cuci piring, ya gue mau jadi tukang cuci piring terbaik satu Melbourne gitu kan. Jadi tukang buka pintu sebisa mungkin gue terbaik Melbourne gitu. Iya gitu. Jadi mentality itu yang ditanamin dari orang tua zaman dulu sampai waktu itu ke bawah, ya sampai sekarang ke bawah juga gitu. Jadi enggak sih, enggak ada gengsi. Jadi dengan karakter sekarang ini juga orang tua tuh ngebentuk banget ya? Iya sih, mereka ngajarin yang kayak gitu. Nah terus sebelum lu fokus di kopi kan tadi lu bilang juga kerja sempat di fashion, retail. Nah apa sih pengalaman yang lu dapet nih? Atau ada pengaruh gak ke lu juga akhirnya pasti kerja di dunia kopi? Mungkin pengaruhnya lebih ke kesadaran bahwa dunia kopi itu gak cuma bikin kopi doang gitu. Jadi sebagai barista harus punya skill, bukan cuma skill bikin kopi doang, tapi harus punya selling skills gitu. Kayak misalnya upselling. Kalau kerja di retail kan diajarin nih upselling produk gitu kan. Jadi kalau kopinya udah habis, ditawarin gelas kedua. Gelas keduanya habis, berarti orangnya suka, ditawarin retail beans gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang kalau orang atau barista yang cuma pengen bikin kopi doang atau cuma bikin latte art doang, ini dia nggak sadar bahwa bisnis coffee shop ini butuh extra revenue dari segala macam cara, dari upselling, dari retail beans, dari merchandise. Itu yang gue belajar lumayan banyak dari fashion industry dan retail industry. Dan lo lihat di Indonesia baristanya masih kurang mampu ya untuk menguasai hal kayak gitu tadi tuh? Ya mungkin bukannya kurang mampu, cuman nggak kepikiran aja bahwa role sebagai barista itu lebih dari luas gitu, nggak bikin kopi doang. Iya. Berarti juga lo tularin tuh di tempat kerja lo ke barista-barista yang ada di bawah lo itu? Banget. Jadi kayak dulu waktu di Common Grounds, kita selalu bilang gitu kayak bahwa role barista itu nggak cuma bikin kopi, tapi harus bisa jelasin kopi itu, harus bisa upselling, harus tahu ada knowledge makanan, karena kita jual makanan juga. Jadi nggak cuma bikin kopi doang gitu, karena kalau cuman gitu doang ya nggak bakal bisa berkembang sebagai professional career development aja juga nggak bisa berkembang gitu kan kalau cuman pengen bikin kopi doang. Dan ada resisten dari mereka itu? Pasti ada gitu kan. Cuman ya namanya changes pasti selalu hard in the beginning gitu kan. Jadi barista-barista ini yang mungkin mereka cuman ngelihat barista-barista lain atau kayak ngeliat gua, ngeliat Yoshi yang wah kayaknya bisa nih bikin kopi doang bisa jadi terkenal atau terpandang lah ya. Jadi barista selebriti gitu kan kayak, tapi ya gak bisa gitu. Sebelum itu kan kita harus ngelakuin semua ini juga. Iya, gitu. Belum buka pintu juga kan gitu. Iya, mau gak disuruh buka pintu 10 jam sehari gitu kan, cuman senyum-senyum doang, thank you, come again, thank you gitu doang kan. Maksudnya ya itu, jadi untungnya gue pernah buka pintu dan pernah cuci piring, jadi mungkin ada sense of humility-nya itu kayak jadi orang juga bisa lu bisa nunjukin gue sebelum di sini ini dulu loh. Nah, lu itu dia gue paling belum senang, gitu kan. Itu dia gue paling senang kalau barista-barista nggak mau disuruh bersihin grease trap, apa nggak mau disuruh ngangkat galon atau apa gitu. Kayak gue bisa bilang, kayak gue bisa bilang bahwa lu jangan gitu, gue aja dulu pernah gitu. Kayak lu nggak mau, kayak remember who you are, man. Lu masih level apa? Kalau lu mau be a barista champion, lu mau punya coffee shop, ya lu harus ngerjain segala macam kerjaan yang level bawah ini gitu. Oke, karena lu pernah bekerja di Australia juga ya, terus lu akhirnya kembali ke Indonesia. Gue pengen tanya nih, bagaimana menurut lu SDM kita kalau dibandingin di Australia? Maksudnya sepengalaman lu ya, yang di lingkungan yang lu kenal. Honestly sih SDM kita emang levelnya belum setinggi di negara lain.
bukan sepenuhnya salah SDM kita juga gitu. Itu kan dari sistem edukasi, cultural segala macam. Yang perbedaan paling besar adalah kemampuan untuk berpikir di luar standard job description gitu. Jadi kalau misalnya di sini jobnya cuma sebagai junior barista, ya mereka maunya bikin kopi doang gitu, atau prep juice lah, prep apa gitu. Ya udah, mereka nggak go beyond their call of duty gitu. Jadi sedangkan di Australia gitu, barista-barista ini walaupun dia coffee skillsnya mungkin nggak tinggi-tinggi banget, tapi dia bisa ngajak customer yang ngobrol, dan dari ngobrol ini customernya jadi sering balik, jadi punya customer relation gitu kan. Itu yang belum ada di sini gue lihat. Bukannya belum ada, cuman lebih jarang. Belum terbentuk lah gitu mungkin. Belum terbentuk dan belum jadi norm, belum jadi kebiasaan gitu. Sama juga kemauan untuk mengedukasi diri di hal-hal lain yang nggak selalu berhubungan sama kopi, tapi masih ada hubungannya. Jadi misalnya kita kerja di kopi, di industri kopi, tapi kan di atasnya industri kopi itu ada hospitality industry, food and beverage industry. Nah itu pengetahuan dari industri tetangga kita ini bisa berguna juga sebenarnya untuk kopi. Misalnya kayak belajar tentang teh, belajar tentang wine industry, belajar tentang hotel industry. Kalau di Australia, barista-barista yang di sana itu mereka suka kalau lagi day off suka ngeteh, lagi day off suka ngunjungin kafe-kafe lain gitu. Itu yang membuat wawasan mereka lebih luas pas mereka kerja, yaitu knowledge itu dibawa ke tempat kerja gitu. Nah lu kan ini ya Bung, kan gue juga tahu lu juga atasan gitu ya. Nah bagaimana lu mendorong pekerja-pekerja lu untuk tadi ya supaya mereka lebih luas pemahamannya, wawasannya juga tadi mau menembus batas kerja itu loh. Gimana tuh cara lu itu loh? Mungkin bisa berguna juga buat pendengar kan. Iya sih, kalau gue personally selalu percaya leading by example gitu kan. Jadi nggak bisa cuma nyuruh doang, tapi mereka harus ngelihat kita ngerjain hal itu. Untungnya karena gue lumayan aktif kompetisi, lumayan aktif kerja bareng mereka, jadi mereka bisa ngeliat itu on a daily basis. Di SSG Coffee Company sendiri kita punya sistem yang gue bilang 100% accountability, atau lu accountability itu apa ya? Akuntabilitas gitu. Akuntabilitas 100% gitu. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah kalau lu ngomong A ya harus dilakuin A. Kalau misalnya gue bilang kita ngerjain ini, deadline-nya hari Jumat, ya hari Jumat harus kelar gitu. Itu dan kadang-kadang deadline itu gue yang kasih, mereka yang pilih sendiri. Jadi gue bukannya kasih deadline mereka hari Jumat, tapi mereka yang ngambil sendiri. Iya, gitu jadi kita butuh bikin ini nih, kapan kelar gitu. Mereka bilang Jumat. Kalau Jumat gak kelar, hukumannya apa gitu kan. Oke. Tapi itu juga berlaku untuk gue, bukan cuman anak buah doang, tapi kayak gue kan. Masuk lu juga gitu ya. Iya, jadi ya ada hukumannya. Sama kayak kita punya distro, bahwa kalau kita telat, misalnya kita meeting jam 10, telat lebih dari 15 menit, orang yang telat itu harus push up atau squat 50 kali. Gue pernah sekali tuh gue telat, gue lupa set meeting, gue ingetnya jam 12.30, jam 12. Ya nyampe-nyampe gue push up dulu 50 kali. Lu push up dulu? Iya, jadi berarti lu pernah dapat hukuman juga ya? Pernah dapat hukuman, karena ya gitu, maksudnya mereka nggak mungkin kita nyuruh orang ngelakuin sesuatu, tapi kitanya sendiri nggak accountable to our words gitu. Sama kayak di SSG kita nggak punya OB. Gue nggak mau sewa OB karena gue mau semua orang itu punya sense of belonging. Kita piket, jadi ada jadwal piket nih hari ini siapa, dan gue pun dimasukin ke dalam jadwal piket itu. Lu juga dapat? Iya, juga dapat. Jadi sebagai leader itu yang harus kita impart ke si anak buah itu, bahwa satu, semua orang setara, maksudnya ya ada yang role-nya beda-beda gitu kan, tapi kita semua ini setara dalam hal ganjaran tadi. Iya, ganjaran tadi. Terus jadi nggak ada yang above the law lah gitu. Nah itu yang begitu kita kasih mereka knowledge atau kasih mereka saran untuk lu coba dong belajar tentang industri lain, itu yang mereka kayak ya ini bisa diikutin gitu. Pas lu melakukan hukuman itu, dari anak buah lu ada yang udah Pak nggak usah Pak, ada yang gitu nggak? Ada sih, jadi kayak mungkin mereka kayak nggak enak. Iya, nggak tega gitu. Iya kan, kayak udah nggak apa-apa lah gitu. Karena kayak ya nggak bisa gitu. Karena gue bilang ya ntar once you start making excuses, hari ini mungkin enggak gitu. Tapi minggu depan ada yang telat, mereka bisa ya kan gue manajer. Jadi enggak gitu. Jadi terpengaruh takutnya. Terpengaruh kan. Jadi
beneran harus accountable supaya itu create working culture itu. Mereka juga jadi malu nanti ya kalau itu dia yang melakukan hukuman, wah bos aing aja dihukum ya kan. Itu dia, makanya nggak bisa kita kalau accountable itu nggak bisa cuman when it's convenient atau when it's easy aja gitu, harus all the time. Selain bos lu lu yang sebagai bos dihukum, ada lagi nggak bos-bos lain yang dihukum nih, kayak Aston mungkin, Yosi kan? Pernah kan? Ya penasaran juga nih kan. Itu mereka Aston pernah pusat ya? Wah itu I can't say. Nanti banyak kayaknya. Karena gue paling gak suka orang telat gitu. Oke. Telat tuh kayak apa ya, kayak sign of nggak respect gitu. Kayak being on time tuh respect waktu orang waktu kita sendiri, waktu orang yang mau ketemuan sama kita gitu. Ya kita semua tinggalnya di Jakarta, macet apa segala macam, tapi udah tau macet ya lu jalan lebih, udah persiapan nih gitu. Iya, jalan lebih awal atau apa gitu. Bahkan anak-anak kemarin lagi banjir aja mereka masih nawarin gitu, kayak oh ya udah push up deh. Mereka telat semua gitu kan. Ya kalau itu special circumstances ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kasuistik gitu ya. Iya. Force major. Di luar ini kan kemauan kita juga. Tapi mereka nawarin gitu. Terus pas mereka nawarin lu tetap oke boleh gitu atau enggak? Gue bilangnya nggak usah gitu. Kalau mau boleh. Kalau kurang olahraga itu boleh. Menarik juga ternyata. Nih kembali lagi ke Australia. Sebelum lu ngikutin Coffee in Good Spirits itu lu pernah ikut kompetisi regional juga dengan sistem throwdown. Nah itu kompetisi apa yang pertama kali lu ikutin? Itu kalau nggak salah latte art deh. Latte art. Jadi waktu itu sistem throwdown itu tahun 2014 kali. Ada coffee shop bikinin latte art throwdown lah gitu. Jadi ya gue coba aja ikutan karena sebenarnya latte artnya sih jelek, gue nggak bisa bikin latte art. Cuman pengen ngerasain suasana kompetisi itu kayak apa sih? Karena waktu itu tahun 2013 ada WBC di Melbourne kan. Itu gue ngeliat si Burger, terus ada Dodi waktu itu, kayak wah ini kayaknya seru gitu kan. Tapi gue tahu ini bakal susah banget karena public speaking tuh gue nggak natural gitu. Public speaking tuh buat gue hal yang sangat menakutkan. Jadi gue pengen nyobain dulu nih gimana sih rasanya deg-degan. Nah datanglah ke throwdown itu. Untuk nyobain deg-degan itu. Iya itu sesuai bayangan lu deg-degannya. Deg-degan banget, gemeteran mampus gitu. Itu kayaknya satu-satunya throwdown yang gue pernah ikutin sih. Untungnya dia sekolah psikologi gitu. Jadi kan bisa ngatasin sendiri choppingnya gitu ya. Selain itu mungkin ada kompetisi lain yang pernah diikutin selain throwdown latte art? Enggak, kayaknya habis itu 2014-2015 coba ikut Coffee in Good Spirits. Karena jadi tujuan akhirnya selalu pengen ikut barista competition. Tapi itu tahu karena itu susah. Jadi mau mulainya dari yang lebih nggak serius dulu. Jadi dari throwdown, habis itu Coffee in Good Spirits kan kayak wah seru nih, kayak minum-minum doang gitu kan. Jadi udah gitu presentasinya nggak perlu sebanyak barista competition. Jadi mulailah daftar di Coffee in Good Spirits. Begitu daftar kayak panik, mulai nyari kopi, mulai nyari apa. Dengan tujuan ya untuk belajar lagi gitu. Dan waktu itu yang paling banyak dipelajari adalah sebenarnya cara presentasi itu, cara public speaking gitu. Terus lu sendiri ngeliat kompetitor tuh seperti apa, Mik? Maksudnya? Pesaing. Oh pesaing. Kompetitor nih. Ketika lomba tuh apakah, ya gue gak tahu dah, bayangan lu ketika lu mau berlomba nih, terus lu ngeliat pesaing-pesaing lu tuh di benak lu tuh seperti apa? Kalau barista competition sih untungnya kita nggak directly bersaing sama orang lain gitu kan. Maksudnya kalau kayak tinju apa MMA gitu kan one on one di ring gitu kan, atau kayak basket gitu kan 5 on 5 on a pitch. Kalau barista kan kayak lu lawan diri lu sendiri selama 15 menit itu ya kompetitor lain setelahnya atau sebelumnya gitu kan. Jadi untungnya gue nggak pernah terlalu takut apa terlalu peduliin kompetitor lain gitu. Karena menurut gue caranya kita perform well di barista competition adalah berusaha sebaik mungkin, ngelawan diri sendiri, ngelawan ketakutan, ngelawan nervousness, ngelawan males, untuk memberikan performance yang paling baik di 15 menit itu. Nah habis itu baru skornya tinggi-tinggian lah gitu. Tapi gue kan gak bisa kontrol action lawan dan tanda kutip ya kompetitor lain gitu kan. Kayak mereka mau pakai kopi apa, mereka mau presentasinya kayak gimana, gue gak bisa kontrol gitu. Ini bukan MMA fight gitu. Jadi yang bisa gue kontrol adalah my own actions. Itu yang gue coba perbaiki dan dilatih. Gimana caranya itu? Banyak sekali ya itu. Biar tips juga buat teman-teman yang ikut kompetisi kan? Ya jadi kan
maksudnya kalau sejarah kompetisi gitu ya, 2015 gue juara 2, 16 Coffee and Spirits juara 2 lagi. Yang barista competitionnya waktu itu peringkat 30 apa berapa gitu, karena gue overtime 30 detik. 2017 kebetulan cuman ikut regional di Australia karena waktu pindah ke Indonesia. Itu juara 4, 18 di Indonesia juara 2. Nah 2018 ini adalah titik balik di mana gue kayak capek banget gitu kan juara 2 terus karena gue lumayan serius gitu kan, kayak ini kenapa sih kalah terus gitu kan. Karena ini dia kutukan aga gitu kan. Terus itu aga yang menang. Jadi gue kayak gimana caranya supaya nggak juara 2 lagi gitu, gimana caranya supaya jadi seorang winner. Nah mulailah gue ngelihat ke champion di olahraga lain, di industri kopi juga, mereka ngapain sih, apa sih yang ngebedain seorang juara champion, gitu. seorang juara sama yang juara 2 atau yang di bawah-bawahnya. Dari semua itu, kalau ditarik benang merahnya adalah mereka kerjanya jauh lebih keras dibanding yang lain. Nah udah, itu gampang, itu simple gitu kan. Itu simple tapi susah diaplikasiin. Jadi waktu itu gue banyak baca buku, ada beberapa sebenarnya bukunya sport psychology sih. Jadi ada namanya Mind Gym kalau nggak salah by Gary Mack. Jadi dia sport psychologist yang kerjaannya dia bukannya kerja sama Olympic champion apa champion athletes, tapi dia kerjanya sama prospek yang misalnya NBA draft nomor 1, tapi begitu masuk professional league performanya jelek banget, atau Major League Baseball draft nomor 1 begitu masuk league jelek banget. Jadi dia mau nge-convert gimana the power of the mind ini buat si atlet-atlet ini yang sebenarnya skillnya udah ada. Sama kayak gue tau gue bisa bikin kopi gitu kan, tapi yang bikin gue kalah tuh apa? Karena gue pede kok dengan skill bikin kopinya. Nah yang waktu itu kurang adalah mental toughness. Mental toughness gak cuman berarti pede doang, tapi juga approach kita ke latihan kita gitu. Jadi waktu itu gue sadar bahwa latihannya kurang niat dan kurang efisien. Latihannya waktu itu ya tiap hari latihan tapi nggak efisien. Terus juga nggak lama. Jadi mulailah gue develop sistem latihan yang sehari itu maximize semua jam itu. Jadi waktu itu kerja kan 9 jam sehari, 9 to 5. Habis itu tidur 6 jam minimum tuh. Ya, gue hitung matematikanya, tidur minimum 6 jam. Berarti masih punya 18 jam sehari, 9 jamnya dipakai kerja, 9 jamnya lagi itu yang bisa di-utilize gitu kan. 9 jamnya utilize, karena kita tinggal di Jakarta, itu 2 jam travel time doang tuh, cuman buat kesini kesana. Tua di jalan. Iya, tua di jalan kan, itu udah buang-buang waktu banget, cuman ya gimana, itu reality hidup di Jakarta gitu. Jadi tinggal 7 jam nih, 7 jam gue pakai yang 1 jam ini untuk olahraga. Karena gue follow banyak atlet, follow banyak orang-orang sukses dalam tanda kutip, itu yang mereka selalu olahraga tiap hari gitu kan. Udah 1 jam olahraga, sisa 6 jam. Nah 6 jam ini yang dipakai buat latihan. Nah latihan ini yang mulai di systemize. Jadi gue bagi latihan kopi itu ada 3. Ada latihan presentasi, latihan technical, sama latihan nyobain kopi. Maksudnya yang R&D-nya lah gitu. Ya udah di split aja 2 jam. Yang ini presentasi. Biasa kalau pagi-pagi itu gue latihan coffee skill sama presentasi yang nggak ada orang, nggak ada yang nonton gitu, tapi just going through the motions gitulah. Habis itu ntar sorenya baru nyobain kopi, baru presentasi yang ada orang segala macam. Jadi itu yang gue percaya banget bahwa itu yang membawa gue akhirnya juara di 2019. Jadi bukan cuman coffee skills-nya nambah, tapi approach ke trainingnya itu yang membedakan gitu loh. Itu yang sampai sekarang gue aplikasiin hampir tiap hari. Jadi lu juga udah puas ya dengan apa yang lu lakuin akhirnya ya, dengan puas sih belum, cuman ya sebanding lah ya. Di apa, on the right direction lah gitu. Sesuai ekspektasi lah ya. Iya gitulah, lumayan sesuai. Maksudnya karena nggak ada yang instan gitu kan. Gue tahu walaupun udah sehari latihan sebanyak itu, gue baru kompetisi baru 5 tahun. Ada orang lain yang udah kompetisi 10 tahun gitu kan. Jadi ya at least menurut gue kalau gue kerja 18 jam sehari itu gue bisa express. Orang lain mungkin 10 tahun, gue cuma butuh 3 tahun karena working hours-nya 3 kali lipat gitu. Lebih panjang gitu ya. Sampai iya. Bangun subuh ya katanya. Iya, jadi morning person dia. Iya, bangun jam 4 biasanya, bangun jam 4, habis itu tapi jam 10 udah tidur karena harus 6 jam kan. Iya. Jadi
Karena emang gue morning person, jadi lebih enak kerja di pagi. Dan karena kalau pagi itu nggak ada gangguan, biasanya belum ada yang nyariin, Belum macet juga. belum macet, lebih efektif waktunya. Jadi biasanya kayak sekarang gitu ya, by jam 11 jam 12 tuh gue udah kelar kerjaan. Jadi udah latihan kopi pagi-pagi, udah sempat olahraga, udah kelar email apa segala macam. Terus karena gue puasa juga, jadi baru makan biasanya jam 1. Jadi kayak beneran dari jam 4 sampai jam 1 siang tuh maximize banget hoursnya. Nggak ada bullshit hoursnya lah gitu yang buat main-main gitu. Wajar jadi juara. Luar biasa. Karena ya gitu kayak apa ya, kayak sekarang kalau kemarin Kobe baru pass away, kayak Mamba mentality gitu. Kayak ya itu approach yang dia pakai untuk jadi the greatest of all time di basketball. Ya itu contoh basketball, itu contoh di olahraga dan bidang-bidang lain juga banyak yang harus kayak gitu untuk jadi seorang champion apa yang berhasil tuh lu butuh ngelakuin yang menurut orang tuh udah gila gitu, kayak cuman ya gimana. Jadi dengan kata lain kalau kita iri sama juara, kita juga harus ngeliat apa sih yang dilakuin gitu ya. Untuk Iya. menjadi juara itu bukan hasil akhirnya aja gitu ya. Iya, dan apa ya, disiplin itu sangat transferable ke dunia kerja gitu. Kayak nggak cuman kalau jadi kompetitif barista apa jadi kompetitif atlet, orang kerja pun atau orang sekolah pun tuh bisa kayak gini. Kayak gue dulu waktu kecil kebiasaan bangun pagi ini bukan cuman gara-gara Kompetisi gitu ya? Kompetisi doang. Jadi dulu gue tuh bego kan, sampai sekarang juga bego sih. Cuman bego tapi rajin. Biasa rendah ya, rendah hati. Enggak, Mar. beneran. Bukan rendah diri loh, Mar. Ini rendah hati loh, Mar. Beda. Beneran. Jadi waktu SMP kalau nggak salah, itu nilai matematika gue jelek banget gitu kan. Tapi nggak naik kelas karena takut malu. Jadi dulu minta dibangunin sama nyokap untuk belajar bikin PR. Jadi kalau malam gue udah ngantuk, udah capek sekolah. Jadi jam 9-an gitu udah tidur, terus jam 4 gue bangun. Dibangunin lah sama nyokap waktu itu. Ya udah bikin PR matematika, apa latihan matematika supaya pas ujian ya nggak jelek nilainya. Itu yang udah gitu SMA kayak gitu lagi. Waktu S2 karena sambil kerja juga harus kayak gitu. Jadi kerja dari pagi sampai sore sampai malamnya sekolah, habis itu bangun pagi buat ngerjain tugas waktu S2. Nah makanya kemarin pas barista competition itu kan pas 2018 kayak oh iya kenapa gue nggak bangun pagi aja kan, kayak I've been doing this dari SMP gitu, baru klik tuh pas di tahun 2018 setelah kalah dari Aga. Itu kayak sebenarnya itu sebenarnya kalah dalam tanda kutip itu yang mengasih gue pembelajaran penting banget untuk mempersiapkan diri gue ke 2019 itu. Kalau gue nggak kalah tahun itu mungkin gue nggak dapat approach, nggak punya approach kayak gini dan nggak dapat pencerahan itu. Dan gak sampai nomor 4 dunia juga kayaknya. Udah kayak gitu aja masih jual nomor 4 belum nomor 1 gimana? Malah udah ketat gitu ya, udah panjang ya, menempa dirinya gitu. Nah kan lu juga akhirnya sebagai mengikuti lomba ini kan juga dengan tim gitu ya. Nah selama melakukan persiapan ini itu bisa gue bilang pasti ada perbedaan pendapat kan di tim lu. Nah itu lu kalau berbeda pendapat lu gimana ngatasinnya itu? Kita sih untungnya lumayan semuanya lumayan dewasa untuk tahu strength and weakness-nya sendiri-sendiri di mana, dan itu kayak waktu buat keputusan itu domainnya siapa gitu. Jadi kalau waktu itu timnya adalah coaching team, itu ada Yoshi sama Yanto. Coffee team, waktu gue kerjanya quality control anyway di CG. Jadi kalau urusan kopi itu sama gue, sama trolley management team. Jadi yang ngurusin equipment, ngurusin kayak ini gelas mesti ditaruh di mana, itu ada sendiri. Jadi kalau kita ada dispute tentang misalnya rasa kopi, flavor calls, tasting notes, itu walaupun kita debat, at the end of the day kita ngikutin omongannya sih waktu itu. Waktu di national waktu omongannya Yoshi, waktu di Worlds kita pakai coach si Dale Harris. Kita ngikutin omongan dia aja, pokoknya udah percaya aja. Kalau kopi juga nentuin kopi yang mana yang enak, yang akhirnya dipilih adalah yang gue lebih comfortable. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat, tapi itu lebih ke diskusi. Nah yang ngambil keputusan ini yang emang domainnya dia. Sama kayak kalau gue boleh cerita dulu di CG, kan ada Yanto, Yoshi,
sama Aston gitu kan. Kalau masalah marketing ya yang ngambil keputusan Aston. Kalau masalah roster ya ngambil keputusan ya, atau masalah finance Yoshi gitu. Jadi semuanya karena semuanya partner ya, semuanya punya suara yang valid gitu kan. Tapi at the end of the day waktu ngambil keputusan adalah orang yang punya domain itu. Jadi kita pakai approach yang sama di kompetisi gitu. Berarti lu juga berserah gitu ya, dia pasrah gitu. Iya, jadi salah satu kunci kemenangan juga menyerahkan diri ya. Kayak contoh yang paling konkret tuh waktu semifinal round kemarin di Boston. Ya. Itu gue tingkat 2 kan. Kita nggak tahu at that time, tapi waktu diumumin gue liat gue peringkat 2 gitu. Padahal menurut gue kopi waktu semifinal tuh kopi paling gak enak yang gue pernah minum selama 3 bulan nyiapin double gitu. Itu menurut lu gitu ya? Iya, itu menurut gue. Tapi kadang-kadang pelatih lu gak bilang gitu masalahnya. Jadi waktu dia kayak, oh ini enak banget rasanya, tasting notes-nya ini. Pas gue bilang, terus pas kita di debrief, itu tick semua tuh, semuanya dapat jadi padahal menurut gue gak dapat sama sekali gitu kan. Cuman ya kadang-kadang sebagai kompetitor kalau lagi di belakang, lagi nervous, lagi stress, kita gak bisa ngeliat bigger picture kan. Kita kan kayak terlalu udah kayak kacamata kuda itu kayak narrow banget visionnya. Sedangkan orang yang lebih gak emotionally involved bisa ngelihat secara objektif. Jadi ada gunanya juga percaya sama team member gitu. Jadi selain kerja keras, pasrah. Bener ya. Apa arti rencana atau passion untuk seorang Mikhail Jasin? Arti passion? Waduh. Ini sering dipakai ini, gue sampai bingung juga artinya apa itu ya. Passion tuh apa? Kalau menurut gue sih passion itu apa yang bikin lu mau get out of bed in the morning gitu. Kayak bokap gue selalu bilang cari kerjaan yang kalau besok semua kerjaan di dunia ini udah nggak dibayar lagi, semua orang dapat uangnya sama atau semua orang nggak butuh uang, lu masih mau ngerjain kerjaan yang lu kerjain sekarang nggak gitu. Dan gue setelah gue nyari-nyari passion gue selama bertahun-tahun waktu early 20s itu sadar bahwa kalau besok bikin kopi nggak dibayar lagi, gue masih mau kerja di dunia kopi. Karena tujuan gue di dunia kopi ini banyak maknanya gitu. Jadi itulah yang menurut gue definition dari passion itu gitu. Okay. Bukan cuma sekedar apa yang lu suka, tapi juga lebih dalam dari itu. Apa makna yang lu dapat dari kopi ini? Jadi kalau kopi, gue selalu bilang bahwa kopi itu adalah agent of change, agen perubahan gitu. Itu yang gue selalu bilang sih, cuman kayaknya orang-orang nggak pernah pick up on that gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin orang-orang pengen dengernya kopi cuman minumannya doang gitu. Atau trauma, inget mahasiswa gitu. Mungkin ya, reformasi gitu kan. Tapi lu nekerin itu gitu ya sosok maknanya. Agent of change in a way bahwa kopi itu menyentuh hidup orang dalam level yang sangat dalam gitu. Jadi mulanya bisa dari yang sangat simple kayak lu ngantuk, terus minum kopi jadi nggak ngantuk lagi, hidup lu berubah gitu kan. Tapi on a deeper level banyak orang-orang yang hidupnya literally berubah karena kopi. Kayak barista ya gajinya dari kopi, roaster juga hidupnya dari kopi, atau petani-petani yang di farm itu dia beneran livelihoodnya dari kopi gitu. Kayak kalau dia nggak tiba-tiba gagal panen, dia nggak bisa hidup. Itu yang menurut gue arti kopi itu sangat dalam sebagai agen perubahan. Yang gue mau role gue di industri ini adalah menjadi agen perubahan melalui kerjaan gue di dunia kopi ini. Jadi nggak cuma sekedar jadi barista champion doang terus hahehe kemana-mana diundang podcast ini diundang podcast itu, tapi gue mau pakai platform yang udah dikasih ke gue ini dengan memenangkan barista championship untuk ngomongin hal-hal yang actually matters di dunia kopi kita gitu. Jadi lu juga ingin dikenang sebagai itu ya. Kalau Miki ini ada legasinya gitu. Itu sebagai pengubah sosial ini ya. Iya, karena ya maksudnya apa ya, banyak misalnya petani atau pelaku-pelaku kopi yang nggak punya suara gitu kan. Mereka cuman bisa berharap dari orang-orang yang punya platform kayak kita untuk ngomongin masalah-masalah mereka gitu. Oke. Dengan keberhasilan lu ya, Bung Miki, terus akhirnya kan juga banyak juga nih orang yang mau gabung ke Common Ground. Terakhir juga Aston juga cerita tuh, dia banyak terima lamaran barista tuh sebenarnya bukan pengen kerja, pengen juara kan. Pengen jadi champion ya. Pengen juara itu menarik kan. Saya mau kerja di sini karena pengen juara gitu, bukan pengen kerja apa gitu kan. Nah, menurut tuh kriteria barista yang ideal tuh bagaimana, Bung? Biasanya kalau mereka mau jadi juara itu, mereka nggak tahu bahwa jadi juara itu jalannya panjang dan berat gitu kan. Dan di Common Grounds untungnya
Kamar itu provide platform dan education dan resources buat orang-orang ini bisa jadi juara. Mau bisa jadi juara atau bisa sejauh apa sebagai coffee professional itu terserah baristanya gitu kan. Resources semuanya udah ada, template-nya semua udah ada, tinggal ngikutin aja sebenarnya. Jadi yang paling penting buat barista itu adalah kemauan untuk dia belajar dan juga approach customer-nya dia gitu. Jadi kalau belajar kenapa? Karena biasanya kadang-kadang barista baru tahu dikit udah sok tahu gitu. Padahal masih banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu. Gue aja masih banyak yang nggak tahu gitu. Kadang-kadang yang junior lebih belagu dibanding yang udah senior gitu kan. Jadi mereka harus bisa humble untuk terus terima feedback, harus terus belajar, dan juga nggak boleh lupa bahwa at the end of the day kita di hospitality industry, kita harus hospitable ke customer kita gitu. Jadi customer service skill-nya juga harus jauh lebih penting dibanding coffee making skills-nya mereka sebenarnya. Karena coffee making skills tuh cepat belajarnya, tapi genuinely mau service orang, mau punya hati untuk ngelayani itu nggak banyak. Nah itu yang sebenarnya lebih penting dibanding bikin kopinya. Kompetisi juga kan ngelayanin juri gitu kan, customer ada kolomnya, bahkan customer service column gitu. Jadi itu yang penting. Kalau di Indonesia nih menurutnya gimana hospitality-nya? Sudah bagus kah? Sebenarnya kita oke banget sih. Jadi karena orang culture kita itu emang culture-nya lebih hospitable gitu kan. Jadi ramah tapi kadang-kadang malu juga gitu. Jadi ramah tapi malu, nggak berani untuk engage lebih ke conversation. Sedangkan mungkin kalau di Western world kadang-kadang mereka lebih mau ngajak ngobrol, lebih mau nanya kopinya enak apa enggak gitu. Yang kadang-kadang di Indonesia menurut gue masih agak kurang dikit. Jadi ramah doang itu nggak cukup, tapi lebih kayak ngedengerin customer. Dan kalau dibilang kopinya nggak enak, kayak terima feedbacknya, bukannya kayak defensif gitu. Ini kalau dia sekarang ke kedai sih pasti ramah banget orang, udah terkenal. Tapi pernah gak sih lu dulu sebelum lu juara gitu, lu ke kedai terus lu bandingin dengan posisi lu sekarang tuh ada perubahan gak sih? Orang memperlakukan lu nih. Ada sih, dan sebenarnya gak bagus juga. Jadi kayak yang paling gue notice itu adalah kadang-kadang kalau mesen espresso, mesen apa tuh dicoba berkali-kali dulu gitu kan, baru di serve gitu. Karena ya kenapa kayak gitu? Mestinya lu kasih kopi ke gue sama kasih kopi ke customer lain. Kalau lu harus kalibrasi ulang 3 kali dulu sebelum serve kopinya ke gue, berarti lu nggak kasih yang terbaik buat customer lu dong. Padahal sama-sama bayar gitu kan, sama-sama harganya sama. Kalau dia nggak lihat pun dia juga pasti udah keluarin tuh kopi yang nggak enak gitu kan. Jadi ya gitu sih sebenarnya, jangan merubah standar atau jangan diskon your own standard kalau orangnya lu nggak kenal gitu. Jadi harus maintain your standard. Apalagi berarti yang kurang menurut lo? Kan tadi kan lo juga sempet bilang maksudnya emang kita masih kurang kan. Nah salah satunya tadi gitu ya, ada perbedaan perlakuan. Padahal pelanggannya, lu juga pelanggan gitu kan, sama-sama setara gitu. Menurut lo selama amatan lo apa yang masih kurang nih di kita nih? Apalagi ya? Sebenarnya barista Indonesia tuh levelnya tinggi gitu kayak kalau coffee knowledge udah oke banget. Makanya lu bilang tadi kan kalau kita nggak cukup nih cuma kemampuan, tapi kan pelayanannya gimana gitu. Nah itu dia kayaknya sebenarnya people skillnya sih, itu people skillnya yang masih bisa diperbaikin. Kayak kalau misalnya ada orang datang yang pendekar gitu datang kayak jangan digas balik gitu ya. Digas balik ya. Jadi kayak lo harus bisa meng-manage kayak oh ya dengerin dia, mungkin dia punya knowledge atau dia punya feedback, tapi gimana caranya kita ngebalikin itu bukannya menggurui tapi jadi bertukar pikiran gitu loh. Itu yang mungkin skills yang belum kita punya. Kalau menurut tuh akhirnya yang ideal tuh paling minimal yang bisa kita lakuin sebagai maksudnya penyedia tempat atau pemilik kedai kopi apa sih Mik untuk pelanggan sekurang-kurangnya gitu. Kemarin gue nanya ini ke Mirza Lukman gitu ya. Dia bilang ya minimal senyum, sapa, sambut gitu. Mungkin lo ada standar sendiri minimal gue pengen tamu ya inilah paling rendah gitu kita memberikan pelayanan. Yang pasti senyum itu tadi yang udah dibilang Mirza ya. Jadi karena itu yang first impression tuh paling penting gitu kan. Kayak kalau datang ya harus disapa, jangan cuma datang terus baristanya sibuk lagi bikin latte art, nunduk terus dia bahkan nggak acknowledge orang itu datang. Itu yang paling penting sih, karena jualan kopi kan nggak cuma sekali doang nih. Sebagai bisnis kita rely on return customers gitu, dan yang bikin mereka balik bukan karena kopinya enak doang, karena kopi ya
apalagi di Jakarta gitu levelnya udah mirip-mirip gitu kan, semua kopi rasanya hampir sama kualitasnya. Jadi yang bikin orang balik adalah si customer service itu gitu. Dan itu makanya senyum itu sangat penting sama tadi customer relation yang bisa ngobrolin hal-hal lain di luar kopi doang gitu. Kayak misalnya kalau udah regular customer gitu bisa tahu kayak hari ini kucingnya ulang tahun gitu sampai sedetail gitu. Kalau itu bisa, itu pasti customer bakal balik terus, itu yang penting. Bisa tahu larinya kapan gitu. Iya. Gitu. Nah ini gue lupa mau nanya sih di awal tuh. Alasan lu kembali ke Indonesia, terus berkarir itu apa, Bung? Jadi itu sebenarnya gara-gara anak-anak CG sih. Jadi siapa nih? Aston, Yosi? Mostly Yanto. Aston. Waktu itu jadi gue kenal duluan itu Aston baru Yoshi. Aston dulu berarti ya? Aston dulu. Sebenarnya kenalnya bareng-bareng, cuman lebih dekatnya sama Aston karena kan dia yang marketing, jadi dia lebih outspoken gitu kan. Jadi kenal udah lama sih dari tahun 2014-an. Karena tiap kali liburan ke Jakarta gue bakal ke coffee shop lah. Waktu itu coffee shopnya baru dikit. Jadi ya yang kenal CG tadi. CG gitu kan. Jadi selalu kenal dan selalu ngobrol-ngobrol, selalu keep in touch. Kalau mereka ke Melbourne juga catch up. Pas gue tahun 2016 lagi liburan ke Indonesia, kita ngobrol-ngobrol gitu kayak mungkin seru nih kalau kita kerja bareng gitu kan. Jadi ya udahlah 2017 balik ke Indonesia. Waktu itu lagi baru kelar S2 juga. Jadi pengen mengaplikasi apa yang gue pelajarin di marketing S2 ini ke market gitu kan. Rencananya mau 2 tahun doang gitu. Rencananya 2 tahun doang, tapi ternyata sampai sekarang masih. Karena masih, kecantol ya. Ini sih juara kayaknya. Enggak juga ya, tapi maksudnya nggak banyak company yang punya culture kayak gitu. Jadi ini emang betul sesuai juga sama. Iya, jadi visionnya sama. Kita nggak cuma jadi juara doang, tapi kita selalu pengen memberikan yang terbaik gitu. Selalu mau improve ourselves, whatever it takes gitu. Jadi mau kita kompetisi, mau kita jadi roastery, mau kita jualan makanan, kita mau kita punya mentality bahwa ini tuh nggak pernah cukup, selalu ada yang bisa diimprove gitu. Itu yang awalnya bikin ke Indonesia. Tapi setelah dilihat-lihat lagi emang market di Indonesia itu jauh lebih opportunitiesnya jauh lebih banyak dibandingkan waktu itu di Australia. Karena Australia walaupun cafe culture-nya sangat mature, di mana-mana ada, tapi ya udah gitu doang menurut gua personally gitu ya, kayak udah banyak cafe tapi ya udah. Sedangkan di Indonesia kita masih sangat growing rapidly ke arah yang kemana-mana gitu. Jadi kayak ada specialty coffee, ada ice coffee market, udah gitu kita deket sama kebun gitu ya, sama origin gitu. Jadi ini mix yang nggak ada di negara lain gitu. Kayak di mana lagi negara produksi tapi nggak cuma ekspor doang, tapi import domestic consumption-nya juga banyak gitu. Bahkan di Brasil pun nggak sampai kayak kita gini. Nah sebagai juara lu ngeliat itu gimana dampak kejuaraan lu terhadap industri hulu? Gue nggak bisa bilang itu gara-gara gue juga sih, cuma maksudnya bukan gara-gara lu, maksudnya kan lu juara nih. Kira sebagai juara lu bisa memberikan apa sih dampak ke hulu, efek juara lu ini gitu loh. Kan gue sering denger nih perlombaan ini juga bisa meningkatkan kualitas industri di hulu gitu. Nah gue pengen tahu itu gimana sih gitu menurut lu? Itu contoh yang super konkret. Waktu tahun 2018 kan kita waktu itu bikin peraturan bahwa kalau regional harus pakai kopi Indonesia. Itu saat dimana kompetitor mulai panik karena biasanya beli kopi luar gitu ya. Kayak dengan gampangnya beli kopi geisha yang paling mahal, yang paling enak, udah pakai lolos pasti gitu kan. Nah begitu harus pakai kopi Indonesia, out of nowhere playing fieldnya jadi sama gitu kan. Jadi semua orang ya udah pilihannya kopi Indonesia doang, dan waktu itu terbatas kopi yang enak gitu kan. Nah sejak 2018 sampai sekarang ini menurut gua kualitas kopi di Indonesia tuh eksponensial banget meningkatnya, karena mulai banyak kompetitor yang datang ke petani yang selama ini mereka udah beli kopinya anyway. Coba bikin ini yuk, bikin proses ini, bikin proses itu. Banyak eksperimen yang di drive sama kompetisi gitu. Dan kalau kompetisi kan kopinya harus enak banget. Jadi nggak cuman incremental improvement doang, tapi mereka nyarinya yang gede gitu kan.
Dan itu yang sekarang buahnya udah mulai kelihatan karena udah mulai dapat kopi-kopi yang competition level itu di toko-toko. Jadi nggak cuma nano lots lagi, nggak cuma competition lot lagi, tapi udah dengan scale yang besar gitu. Kayak di Common Grounds kita punya kopi dari Bali, dari Karana Global, sama dari Flores, Tuang Coffee itu yang kemarin Tuang Coffee ini gue pakai di kompetisi. Tapi sebenarnya kopi ini udah ada di shelf kita tuh udah kayak 5-6 bulan gitu. Jadi beneran literally off the shelf, bisa dipakai, bisa menang lagi gitu kan. Jadi itu konkret banget contoh bahwa kompetisi ini ngedrive kualitas di hulu. Dan with that, it goes without saying bahwa kopinya harganya juga naik gitu kan. Jadi dan karena kita belinya langsung, ya yang ngerasain langsung adalah si petani-petani di hulu ini. Nah, kan lu di awal tadi juga ngomong gitu ya, lu pengen tuh kayak perusahaan tadi yang SSG itu juga pengen punya dampak selain di hilir juga di hulu. Nah, itu gimana sih cara lu membantu mitra lu tuh di hulu gitu? Jadi SSG gue pengen banget itu jadi menjadi agent of change di hulu. Jadi kita itu bikin partnership sama petani-petani yang currently sih baru 3 di Sumatera Utara, ada di Bali sama di Flores. Sumatera Utara itu Wahana ya. Bali Karana itu. Ya. Dan Flores Tuang Coffee. Itu yang udah confirm untuk jadi pilot project kita selama setahun ini gitu. Jadi kita mau beli yang selama ini kita cuma beli green beans doang, kita mau beli green beans juga, tapi kita mau bantuin proses pasca panennya gitu. Dan buat mereka ini sangat low risk karena kita udah pasti beli, mau enak mau nggak enak ya udah pasti kita beli gitu kan. Jadi kalaupun nggak enak pun tetap lo beli. Tetap beli karena kita beli ke mereka tuh udah ya udah gue mau 2 ton green beans misalnya. Ya udah kita cari butuh cherry berapa banyak, kita proses sama-sama jadinya 2 ton. Nah, kita udah pasti beli gitu. Kalau kalau nggak enak kan nih macam-macam nih, bisa jadi kurang memuaskan. Tapi kalau gagal panen misalnya jadi cacat gitu, tetap lo beli. Ya mau nggak mau. Karena tuh uang udah dikasih sih ya di awal gitu ya. Ya jadi sebenarnya ada beberapa yang butuh advance, butuh DP, ada beberapa yang bayar di belakang. Tapi kita punya komitmen untuk bantu mereka proses dan beli hasilnya gitu. Knowledge-nya mereka keep. Kita nggak ada non-disclosure agreement atau exclusivity gitu. Jadi kayak ya ini karena kita beli cherry-nya dan green beans-nya ya hampir semua yang kita proses dan kita yang panen itu ya masuknya kita anyway gitu. Tapi tahun depan dia mau pakai knowledge yang sama untuk jual ke orang lain ya it's okay gitu. Karena kan apa bedanya sama beli proses full wash biasa sama proses natural biasa, itu kayak common knowledge lah, itu nggak bisa something yang gue bisa patenin. Tapi mudah-mudahan dengan knowledge yang mereka terima ini mereka bisa mengimprove kualitas kopi mereka ke depannya gitu. Nah itu bagaimana lu memastikan uang yang lu serahkan ke 3 pihak ini itu petani juga sesuai? Karena kan yang lu sebut tuh Wahana itu bukan petani gitu, itu pengolahan. Terus Tuang juga pengolahan, terus Karana juga pengolahan. Itu gimana lu memastikan bahwa petani yang terlibat sama mereka itu juga dampaknya berbeda gitu? Karena sekarang udah jadi petani. Jadi mereka sekarang udah punya actual kebun gitu. Jadi mereka udah partneran sama petaninya. Kalau Tuang, kemarin gue habis kesana, mereka beneran beli itu, mereka sangat transparan dengan harga. Jadi mereka kemarin ngomongin cost sama petani itu juga di depan gue. Terus jadi lu tahu gitu ya, misalnya mereka beli cherry berapa ke petani pun lu tahu jadinya. Itu tahu karena lu mensyaratkan itu atau emang kebetulan aja lu tahu gitu? Itu emang punya transparansi itu. Jadi jadi kita ketemu nih 3 pihak ini, petaninya si Tuang dengan gue ketemu, kita ngomongin gue beli harganya sekilo segini ke si Tuang. Si Tuang beli petani harganya segini. Dan kita kalau Tuang specifically itu mereka udah guarantee harga mereka jual per liter di sana, bukan per kilo. Per liter tuh gue segini, yang itu di atas market price sebenarnya. Jadi gue pun tahu harga dia jual green beans ke gue segini karena harga dia lebih mahal gitu. Jadi emang lu juga bisa tahu gitu ya. Kan tuh rantainya banyak sekali soalnya di hulu kan gitu ya. Jadi termasuk harga biaya petik gitu, lu sampai tahu juga sampai tahap itu? Kalau yang itu biaya sortasi gitu, semua dirinci gitu ya. Nah itu selain cara itu apa lagi yang lu kebayang untuk meningkatkan kualitas plus itu kan kualitas biji kopi ya, misalnya kualitas hidup mereka gitu, lu ada cara mungkin?
Kalau yang di Wahana itu gue tahu mereka bikinin sekolah dan gereja di dalam kompleksnya Wahana itu. Jadi part of CSR-nya mereka gitulah. Untuk yang 2 partner lagi ini gue honestly belum kepikiran gimana caranya, tapi yang bisa kita ukur itu kan biasanya dari harga kopinya naik berapa gitu. Harga kopinya naik berapa, misalnya yang tadinya biasanya cupping score-nya cuma segini, harganya segini, begitu naik cupping score-nya pasti harganya naik juga gitu. Itu yang kita bisa bagikan ke mereka. Dan kebetulan project gue di SSG ini tahun ini kita dapat funding dari GIZ, semacam government organization dari Jerman yang jadi dia kasih funding untuk project-project yang inovatif di dunia kopi. Nah, karena ini dari mereka, jadi kayak beneran tuh laporannya harus lengkap banget. Fundingnya pun bukan gue yang dapat, jadi fundingnya pun itu dia match contribution kita ke petani. Misalnya kita taruh modal $1.000, mereka kasih $1.000, kita kasih 2.000, mereka kasih 2.000. Tapi dari mereka itu nggak melalui gue terus gue kasih ke petani, itu langsung mereka kasihnya ke sana. Misalnya bikin greenhouse, misalnya bikin fasilitas-fasilitas, itu yang sangat real kan, itu bisa ada dokumentasinya dan gue harus bikin laporannya gitu. Jadi itu yang balik lagi ke accountability tadi, itu yang keeping us accountable gitu. Nah, selama pengalaman lu di kebun, kira-kira masalahnya apa sih yang lu temuin nih, dan akhirnya lu juga mencari jalan keluarnya seperti apa juga gitu? Kalau beda kebun beda masalah biasanya ya. Jadi kalau udah advance kayak Wahana gitu, masalah mereka adalah battling cuaca yang jelek, apa penyakit. Jadi lebih ke management issues gitu. Itu agak lebih mudah dibanding misalnya isunya si tuang di Flores yang harus deal sama petani-petani yang sangat tradisional, yang pohon kopinya cuman sekedar dibiarin tumbuh di belakang rumah sambil tanam jahe lah, sambil tanam cengkeh segala macem. Itu beda challenge gitu kan. Kalau yang kayak di Flores gitu ya lu harus edukasi mereka bahwa oh ini loh Pak, kayak nggak boleh dibiarin gini doang karena sayang, karena harus diregenerasi, harus punya nursery, harus di prune. Mereka bahkan nggak kepikiran untuk dipangkas karena menurut mereka ya udah kayak tuan liar aja gitu. Iya, tumbuh-tumbuh aja, lu beli aja gitu kan kayak. Tapi mereka nggak mikirin bahwa kita mau beli ini tuh selama bertahun-tahun, sampai 10 tahun ke depan kita masih mau punya kopi mereka gitu. Nggak cuma 10 tahun, maksudnya sebisa mungkin kita selama mungkin punya kopi ini kan gitu. Jadi challenge-nya kalau di sana yaitu meyakinkan petani-petani ini bahwa ini tuh something yang bisa dilakuin untuk jangka panjang yang lama dan it's actually worth doing gitu. Oke. Kan kalau bisnis kopi nih ya di Indonesia kan emang lumayan beragam nih ya, maksudnya ukurannya dari kecil sampai besar gitu. Kecil katakanlah nyerap kopi 10 kilo mungkin per bulan. Tapi kan narasinya selalu sama nih secara umum. Apa harus membantu petani gitu. Menurut lu kita kalau emang ingin membantu petani, itu skala bisnis kita pas di titik apa sih? Cuman kalau misalnya gue nih roasting cuma 10 kilo, kayaknya berlebihan gitu. Atau itu terlalu gimmick banget gitu ya. Beli 10 kilo kopi, green bean, tapi gue selalu menekankan saya membantu petani gitu. Lu ada pendapat untuk soal ini? Sebenarnya any size is a good size. Maksudnya ya ngebantu kan, cuman mungkin scale-nya apa, segede apa gitu kan. Kalau yang kafe kecil, soalnya mohon maaf ya, kesannya tuh ada kayak kita mengeksploitasi kesusahan orang gitu loh. Bener. Nah kayak gitu kan. Kalau tanpa ada eksploitasi ini kopi, jadi kayak punya justifikasi. Kenapa kopi lu mahal? Karena gue bantu nih gitu ke petani, padahal cuma 10 kilo gitu. Artinya kayak kemarin gue wawancara salah satu pemain di Hulu juga, dia ngerasa sampai titik sebenarnya gue nggak dibantu sebagai pemain Hulu, gue malah di Hulu nih ngebantu roster gitu kan, bayarnya juga apa nggak langsung misalkan, terus ya kurang lebih gitulah. Very good question sih. Sebenarnya emang kalau menurut gue kalau yang masih kecil gitu mungkin lebih baik adalah membantu immediate community lo gitu. Misalnya adalah membantu roster lokal. Biarlah si kerjaan membantu petani ini dilakukan sama orang-orang yang punya skill untuk make actual difference gitu kan. Misalnya kayak sebelumnya ada Tio gitu kan, dia kan
dia mau impact ke community dia di Cepete doang gitu. Dia nggak mau impact sampai ke petani. Maksudnya ya pasti ada ripple efeknya gitu. Tapi kan bukan main fokusnya gitu. Jangan jadiin, bener kayak tadi, jangan jadiin the fact that kita ini punya direct relationship sama farmer untuk jadi semacam justifikasi tadi kan? Justifikasi dan jadi marketing tool gitu. Nah, jadi akhirnya kemiskinan kita eksploitasi juga demi kepentingan kita kan. Itu dikhawatirkan seperti itu ya. Itu juga banyak. Exactly. Di hulu juga pada cerita gitu gitu. Nah, oke. Mimpi lu apa, Mik, buat kopi Indonesia sih? Lu punya mimpi atau ambisi apa sih gitu? Susah ya pertanyaannya. Susah ya pertanyaannya. Mimpi gue sih sebenarnya untuk kopi Indonesia ya, untuk kita bisa objectively orang lain bilang bahwa kopi kita itu nggak cuman kuantitas doang yang besar, tapi kualitasnya itu to be one of the best in the world gitu. Itu yang PR sama-sama. Jadi itu yang kita kerjain di SSG, itu yang selama 2 tahun ini itu jadi topik kompetisi gue gitu, yang kayak kita mau improve coffee quality ini, tapi itu bukan kerjaan gue sendiri, bukan kerjaan Common Ground sendiri, bukan kerjaan roastery lain sendiri. Itu butuh collective effort dari semua player di industri kopi ini. Jadi mimpi gue adalah one day, ini mimpi yang agak in the foreseeable future gitulah, yang masih menurut gue masih kegapai banget, adalah one day kopi kita bisa dipakai di WBC sebagai espresso course. Oh, itu yang, dan maksudnya bukannya tiba-tiba peringkat 50 gitu dipakai, maksudnya kalau pakai doang mah gampang, tapi diakuin maksudnya misalnya masuk final, nah, 3 besar katanya gitu ya. Gitu kan. Jadi itu karena kalau udah bisa serve as espresso berarti itu udah nggak ada yang di masking lagi kan, itu udah nggak ada susunya, udah nggak ada signature beverage ingredients. Itu berarti kopinya udah beneran enak, skornya udah tinggi, udah beneran enak, diakuin sama international panel. Nah, untuk sampai ke situ itu kan butuh kolaborasi dari segala macam orang gitu, nggak cuman barista dan petani juga, tapi harus roaster, dari distribution channel, dari industri yang mendukung growth itu, yang customer yang rela bayar harga lebih mahal karena kualitasnya lebih tinggi. Itu yang menurut gue mimpi dalam jangka pendeknya lah. Gak pendek-pendek banget sih, nggak tahu berapa lama lagi kita untuk sampai level itu, tapi karena gue barista kompetitor dan kerjaannya suka ngulik-ngulik kopi di Origin, itu yang immediate goal dan dream gue sih sebenarnya. Ambisi pribadi lu yang lain apa berarti? Itu doang. Itu aja ya? Enggak, itu doang sih, cuman ya berarti itu ini tadi. pas lomba nanti yang di Melbourne, lu belum tahu mau pakai apa? Honestly belum tahu. Belum tahu ya? Jadi so far sih kita lagi pilih-pilih option. Obviously kita mau meng-showcase kopi Indonesia lagi. Maksudnya tahun lalu aja udah bisa di-showcase, masa tahun ini kita take a step back gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi yang itu susahnya adalah gimana kita secara objektif bisa yakin bahwa kopi ini enak. Karena kita nggak mau cuman ke WBC pakai kopi Indonesia, showcase kopi Indonesia, tapi impactnya nggak ada gitu. Kayak tadi gue bilang, misalnya menurut kita enak, kita bias, kita bilang nih enak, terus kita dengan national pride yang tinggi datang ke sana, terus hasilnya jelek, malah itu lebih banyak impact buruknya dibanding impact positifnya gitu. Jadi kita mau find that balance di mana kita bisa meng-showcase Indonesian coffee tapi juga masih dapat platform dan masih dapat result yang memulai conversation tentang mengimprove Indonesian coffee gitu. Nah, untuk mencari itu atau mendapatkan kopi Indonesia yang sesuai nanti buat lomba gitu ya, itu ketika dia bagaimana Mik? Rasanya tuh Mik, karakternya tuh? Kalau barista competition kan sangat terpaku sama score sheet gitu kan. Jadi bukan berarti kalau kopinya skornya kurang bagus di sana bukan berarti kopinya nggak enak gitu. Jadi ini lu soal nilai gitu ya. Ya? Jadi itu enak menurut WBC rules section espresso gitu kan. Jadi ada taste balance, ada flavor, sama ada tactile atau tactile experience di mulut juri-juri ya. Jadi kita cari gimana rasanya, gimana kopi ini bisa memenuhi scoring kriteria itu gitu. Jadi tactile-nya atau mouthfeel-nya harus tinggi, terus taste balance-nya juga sangat balance antara acidity, sweetness sama bitterness ya gitu. Kalau misalnya the reason kenapa geisha itu bisa
sering menang apa nilainya tinggi-tinggi adalah karena dia taste balance dan flavornya sangat distinct gitu kan, kayak very floral, terus banyak buah-buahan, terus kayak rasanya tuh jelas gitu, kayak jasmine, orange, sama paling lime atau apa, pokoknya kayak jelas banget gitu rasanya. Nah sedangkan kopi Indonesia karena tanah kita, karena elevation kita, karena varietasnya itu biasanya lebih ke yang secara kompetisi nilainya kurang tinggi. Jadi makanya kenapa gue suka banget proses pasca panen, karena menurut gue proses pasca panen itu kunci dari mengimprove coffee quality di Indonesia gitu. Supaya nanti skornya bisa naik. Iya, jadi gitu. Banyak orang yang kayak bercanda gitu kayak, udah kita tanam geisha aja supaya bisa gitu. Padahal bukan itu jawabannya. Kayak menurut gua kita harus pakai apa yang udah kita punya. Ini topik kompetisi kemarin gue juga gitu kan. Kita punyanya apa? Kita punya banyak varietas-varietas yang hybrid sama robusta. Karena di sini kita banyak penyakit, jadi makanya zaman dulu di hybrid supaya tahan penyakit tapi masih bisa produksi gitu kan. Nah si hybrid ini kayak Kartika, kayak Katimor, Rasuna segala macam itu kan rasanya jadi agak robusta nih karena parent plant-nya itu si robusta. Jadi gimana cara kita ngeganti profil rasa ini adalah dengan proses pasca panen, itu yang ngebuat kualitas kopi kita meningkat. Nah ini yang trial and error ini yang harus kita lakuin terus dan harus objektif, bahwa mudah-mudahan one day kita bisa bawa itu ke world stage. Kali ini yang menentukan kopinya siapa, Mik? Kan lu bilang tadi kan pelatih ini nanti yang nentuin kan. Ya kan seperti lomba kemarin dia bilang lu gak suka tapi pelatih lu enggak nih udah oke. Ternyata juara 2 ini siapa kali ini? Belum tahu ya, kalau at this stage sih masih secara tim. Oh, oke. Cuman at the end of the day biasanya sih mereka lumayan percaya gue untuk. Oh lu juga nanti yang diserahin gitu ya? Iya, untuk milih last call-nya gitu, karena sebagai kompetitor lo harus merasa comfortable dengan kopi yang lu serve gitu. Jadi biar jualannya lebih yakin gitu. Oke. Ini Mik, waktu lu lomba keluar mewakili Indonesia di tingkat dunia, lu ngobrol sama peserta lain. Ya. Pernah ngomong soal keluhan-keluhan nih standar kejuaraan dunia penilaiannya, apakah bias juga? Itu ada obrolan kayak gitu nggak dari peserta-peserta? Karena kan berbagai negara kan banyak. Terus kita tahu bahwa selera itu juga kultur gitu ya. Nah itu apakah ada obrolan itu muncul di tengah-tengah kompetisi waktu itu? Atau orang terima aja gitu putusan juri? Gak terlalu sih kayaknya, lebih di World tuh culture-nya lebih kebuka, karena mereka kayaknya orang-orang udah nyampe sana udah kayak seneng, mereka udah nyampe gitu kan. Udah lupa kayaknya. Jadi iya, semua orang tuh lebih ke kayak udah kita euforia banget gitu ya. Udah nyampe sini ya we do our best gitu kan. Yang menang ya udah yang menang gitu, kayak nggak sesetres di nasional. Kayak gue pun waktu itu di sana lebih kayak masuk Disneyland dibanding di nasional. Nasional kayak nervous banget. Kayak kemarin gue juga yang tahun ini juga nervous banget gitu kan. Jadi lebih stres nasional malah ya. Bener, jauh lebih stres nasional dibanding waktu Worlds. Karena Worlds ya udah nyampe sana, juri-jurinya pun panelnya juga internasional. Jadi untuk chance untuk politik itu susah, karena ya masa ini orang dari 50 negara mereka ngumpul terus kayak apa yang mau dipolitikin gitu kan. Kayak emang kita abis itu ada Universe Barista Championship gitu lawan planet-planet lain, nggak ada juga gitu kan. Jadi sebenarnya atmosfernya jauh lebih friendly sih di tingkat dunia malah ya. Lebih nyaman ya langsung ya. Lupa jadi itu sama hal-hal lain ya kan. Iya ya, lebih kayak sambil nyobain kopi masing-masing gitu. Cuman waktu gue bilang gue pakai kopi Indonesia, mereka kayak pakai kopi Indonesia gitu. Nah, lumayan ini juga, kaget juga. Mereka menilai Indonesia itu seperti apa, Mik, waktu itu, Mik? Ketika lu berinteraksi dengan mereka? Apa kan lu bilang bawa kopi Indonesia gitu? Iya, gue sih untungnya jalan ini udah di pave sama Dodi, Yoshi dan Aga gitu. Jadi kesana mereka udah tahu bahwa Indonesia itu bukan arti doang gitu. Iya, negara yang performanya jelek lah dia. Maksudnya ya kita emang belum pernah nyampe final waktu itu, tapi udah lumayan dipandang lah gitu. Jadi mereka lumayan welcoming dan mereka excited sama potensial kopi Indonesia gitu. Karena mereka tahu, mereka dengar kopi Indonesia, mereka tahu itu secara volume gede, tapi mereka nggak ke expose sama kopi-kopi Indonesia yang sebenarnya enak banget gitu. Kayak kita di sini kan gampang banget nih dapetnya nih. Tapi mereka tuh belum tahu bahwa kopi Indonesia bisa seenak gitu. Jadi gue sih ngerasa itu tugas gue sebagai ngewakilin Indonesia di
WBC, kapan lagi kan kayak orang dari 50 negara ngumpul, tapi impactnya mereka semua national champion gitu kan. Mereka kan impactnya di negaranya sangat besar gitu. Jadi gimana caranya gue bisa jadi advocate buat Indonesian coffee gitu. Buat mereka mahal katanya green bean Indonesia. Iya itu salah satu feedback yang gini kayak harganya lebih mahal dari Ethiopians gitu. Iya kan kalau kita buka laporan pembeliannya kayak Intelligentsia gitu ya. Tim Delbo juga Tim ada. Delbo Gitu. itu 1 pon atau 1 LB gitu setengah kilo $2. Jadi Iya, kan iya. sekilo $4. Iya. Indonesia beli kopi asalan nggak dapet $4, suruh pulang. Benar. Lo ngeliat itu gimana Mik? Ngomong-ngomong. Itu susah sih. itu yang susah karena honestly ya at the end of the day kalau bisnis nyarinya yang masuk costing mereka gitu kan, dan kita aja kadang-kadang kita di kawan-kawan mungkin kemarin Hasan cerita nggak tahu deh, kita punya komitmen buat 70% Indonesian coffee, 30%-nya imported Oke. untuk kasih option ke customer. Nah kadang-kadang kalau kita pengen showcase kopi Indonesia yang enak kan harganya lebih mahal. Kalau kita taruh, jadi kita ngerti kenapa gitu kan. Tapi begitu kita jual taruh di retail shelf, harganya bisa sama emang Ethiopia. Customer kayak ya mending gue beli yang Ethiopia Resisten gitu kan. jadinya ya. Iya kan kayak satu brand Ethiopia udah lebih terkenal, kedua orang nggak mau ambil resiko kayak ini gue udah beli tapi ternyata kopinya Kurang memuaskan atau apa. gitu. Jadi itu sih yang challenge. Tapi ya kita ngerti kenapa mahal. Mungkin mudah-mudahan kedepannya dengan infrastruktur yang lebih bagus, terus juga udah bisa di scale up, itu harganya dengan sendirinya akan lebih turun. Karena kan sekarang mahal karena infrastruktur susah. Terus biasanya masih nanolots gitu kan, masih kecil-kecil. Jadi mudah-mudahan begitu di scale up, berapa tahun lagi kita bisa price-nya diturunin tapi volumenya lebih gede. Oke. Ngomong-ngomong nih, gue lupa nih pertanyaan nih. Ada satu yang penting nih. Waktu di Australia pernah nyoba kopi Australia? Pernah sekali kopi dari Queensland ya. Mereka di mana sih West Australia? Maksud gue ini kan kadang menarik juga gitu ya. Nggak enak. Dari New South Wales, dari Byron Bay, kopinya dari Byron Bay. Ini menarik juga gitu kan. Maksudnya dulu Matt Terjar pernah bikin pernyataan kopi Indonesia yang enak gitu ya dan sebagainya. Tentu ini mah emang relatif lah soal selera. Cuman kadang lupa gitu ya. Misalkan kenapa di Australia itu roaster Australia banyak yang terkenal nih. Tapi kenapa mereka tidak memberdayakan kopi mereka sendiri? Itu kan jadi pertanyaan juga gitu ya. Terus kedua, biaya kerja sana kan juga tinggi Mik ya. Ya, Lu bayangin kalau buruh metik buah aja itu harus pasti mahal banget. $20 per jam ya, lu Iya. kebayang dong harga kopinya berapa. Iya. Akhirnya kan mau pakai mesin toh mereka Iya. kan, supaya biaya kerjanya murah. Belum nanti smuggling people kan, supaya kerjanya lebih murah lagi gitu Iya, kan. iya. Misalkan ya itu kan banyak isu lah di Australia itu. Cuman itu nggak pernah jadi bahasan di Australia sana. Mereka selalu mengkritik negara-negara luar, padahal Australianya aja lu apa yang lu lakuin gitu. Iya, tapi kayaknya nggak tahu ya, aku kurang ngikutin coffee di Australia karena nggak enak. Kedua, secara komersial I don't think it makes a viable choice gitu karena mahal banget. Secara cost tuh kayak nggak make sense banget deh. Ya udahlah, lu stick to making wine and making good produce. Kopi leave it to us gitu. Kayak dan mungkin mereka karena culture-nya direct ya, mereka selalu mengkritik orang gitu. Tapi kadang-kadang feedbacknya lumayan benar untuk negara-negara producing country. Kritik mah nggak apa-apa kok, Iya, itu iya. malah bagus gitu. Cuman tadi lucu ya, maksudnya di Australia aja pun mereka maksudnya tahu lah kondisinya gitu. Kalau di Indonesia ini kan mahal kopi, tapi jangan lupa di Australia lebih mahal lagi. Gitu. Harusnya mereka lebih kebayang loh, itu doang sih. Gue penasaran juga karena selalu kalau orang dari yang berkarirnya di Australia dulu tuh, awal di Australia dulu terus baru ke Indonesia, pasti gue tanya, pernah nyobain kopi Australia belum? Karena importernya aja yang gue tahu gitu tuh cuman MTC kan, dia jual kopi Australia gitu kan. Jadi pembelinya juga nggak ada di roster Australia ini. Itu kan menarik juga gitu kan maksud gue. Sebuah studi kasus ya. Iya karena ya itu udah rasanya biasa-biasa aja, cenderung gak enak. Terus juga harganya mahal banget. Tapi mahal juga kan. Mahal banget, jadi ya udahlah. Kayak ngapain buang-buang lahan, mendingan tuh tanam yang lain gitu. Personally sih gue gitu. Oke Bung Miki, ternyata ini udah 1 jam lebih. Kami terima kasih banget nih ya udah bisa hadir meluangkan Terima waktu kasih. untuk ngobrol di sini. Nah terakhir mungkin saran-saran atau tips-tips atau ya penutup lah buat pendengar atau apalah. Atau kegelisahan lo nih yang perlu pengen disampaikan atau lu pengen ditanya apa gitu, langsung aja lu. Saran mungkin pesen kali ya kayak. Iya, silakan. Kalau sama barista sih jangan
jangan berhenti belajar dan jangan gengsi untuk terus belajar karena coffee itu knowledge-nya selalu berkembang. Lu tahu apa hari ini belum tentu besok masih recent, knowledge-nya udah pasti updated terus. Dan jangan lupa kita semua ada di dunia kopi ini karena kita suka komunitasnya gitu. Kayak kopi itu nggak satu-satunya, cuma mungkin satu dari sedikit industri yang sense of community-nya lebih tinggi dibanding sense of competition-nya gitu. Jadi walaupun kita ya sama-sama punya coffee shop, sama-sama sebenarnya dalam tanda kutip kompetitor, tapi jangan lupa bahwa kita suka kopi ini karena community-nya itu. Jadi kalau bisa we do this thing yang gue selalu bilang namanya competition gitu, competition through cooperating. Jadi kita harus berkolaborasi sama-sama untuk dengan tujuan memperluas si industri kopi ini, karena akhirnya semua orang akan dapat win-win dari situ gitu. Kalau makin market size-nya makin besar ya kita instead of kita berantem cari customernya datang sendiri karena udah terekspos dengan industrinya gitu. Jadi jangan lupa belajar dan teruslah berkompetisi. Buat pendengar kami yang barista, jangan lupa Jasin ini selain juara pernah buka pintu ya, jadi tolong piring gitu. Ya jangan sombong-sombong lah Pak jadi barista. Oke Bung, terima kasih ya Bung Jasin atas hadirannya. Demikian perbincangan kami dengan Michael Jasin tentang perjalanannya mempelajari dan berkompetisi di industri kopi di Indonesia dan Australia dan sebagainya lah ya. Oke, terima kasih Bung. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.